Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kita berada di Mina. 4 jutaan manusia berkumpul dalam satu ruang yang padat. Dan Anda berjalan menuju Jamarat sambil menghirup udara yang terasa berbeda. Sedikit panas, sambur debu, asap kendaraan, dan napas orang-orang di sekitar Anda. Tiba-tiba, dada terasa sesak, napas menjadi lebih pendek, dan Anda harus berhenti sejenak. Mengapa di tempat terbuka seperti ini kita cenderung harus bernafas? Bukan hanya kelelahan, tapi respon tubuh terhadap kondisi lingkungan yang kompleks, seperti polusi, gelombang ekstrem, dan juga udara yang stagnan. Sistem respirasi kita yang biasanya terbilang efisien kini harus menghadapi tantangan yang sangat besar. Hari ini kita mencoba memahami bagaimana paru-paru berjuang dengan hidup, bagaimana debu, asap, dan kepadatan mengubah pola napas kita dan kadang menimbulkan stroke secara relatif. Sistem pernapasan manusia dirancang untuk menyaring udara dan menyalurkan oksigen ke dalam darah. Udara masuk melalui hidung, melewati faring, trakea, bronkus, hingga akhirnya mencapai alveoli, ruang-ruang kecil yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun, udara Mina bukan udara normal. Debu halus, polutan dari kendaraan, hingga ozon dan nitrogen oksida bercampur dalam setiap tarikan napas. Temuan ilmiah menunjukkan bahwa polusi udara dari kendaraan dan pembakaran adalah sumber utama partikel berbahaya, seperti PM2.5 dan PM10. Partikel ini sangat kecil sehingga dapat melewati saluran napas atas dan mencapai alveoli. Dalam kerumunan haji, tantangan bertambah dengan apa yang kita sebut sebagai breathing zone, wilayah udara di sekitar mulut dan hidung kita. Pada kondisi luar ruangan yang padat, zona ini tidak lagi hanya terdiri dari udara segar, melainkan juga udara yang dipantulkan dari wajah, bahu, dan dada orang lain. Studi CFD terbaru memperlihatkan bahwa ketika kerumunan semakin rapat, zona napas seseorang dapat melebar 3 kali lipat dan membawa kontaminan dari berbagai arah, terutama bila arah angin datang miring. Disinilah awal mula sesak napas jamaah mulai terbentuk. Masalah menjadi lebih jelas bila kita melihatnya dari perspektif jaringan dan molekular. Saluran napas dilapisi mukosa yang dilengkapi silia atau rambut-rambut mikro kecil yang berfungsi menyapu partikel asing keluar dari tubuh. Namun ketika jamaah menghirup partikel PM2.5, di mana partikel ini tidak berhenti pada lapisan mukosa, ia menembus jauh hingga alveoli memicu reaksi inflamasi. Penelitian menunjukkan bahwa partikel halus menghasilkan radikal bebas dan zat oksidatif atau RONS yang menyalakan jalur inflamasi tubuh melalui aktivasi NF-kB dan MAPK. Akibatnya produksi sitokin seperti TNF-alfa serta IL-8 meningkat, membuat saluran nafas lebih sensitif dan mudah mengalami. Tidak hanya itu, faktor polusi juga melemahkan makrofag alveolar, sel yang bertanggung jawab membersihkan kuman, dan pada kajian terbaru menunjukkan bahwa polusi udara membuat sel-sel imun ini kurang efektif, sehingga jamaah menjadi lebih rentan terhadap infeksi seperti pneumonia, influenza, RSV, bahkan COVID-19. Pada skala mikro, seperti inilah serangan terhadap sistem respirasi di bulan. Inflamasi meningkat, lalu pembersihan patogen terganggu, dan ketahanan glukosa melemah. Pada kondisi normal, tubuh memiliki serangkaian mekanisme adaptasi. Rambut, hidung menangkap partikel besar, mukus mengikat debu, dan silia mendorongnya keluar. Ketika kita berjalan atau beraktivitas, paru-paru akan sedikit meningkatkan ventilasi untuk menjaga keseimbangan oksigen. Namun, semua ini bergantung pada satu hal, kualitas udara. Bila udara bersih, seluruh mekanisme ini bekerja nyaris sempurna. Tetapi saat udara yang dihirup penuh polutan, panas, dan minim sirkulasi, silia bekerja lebih lambat. Mukus menjadi lebih kental, dan alveoli berjuang lebih keras untuk mempertahankan pertukaran gas. Pada titik tertentu, komponen sistem respirasi mulai kewalahan. Ketika paparan berlangsung lama, berjam-jam hingga berhari-hari, sistem respirasi tidak lagi mampu mempertahankan performanya. Paru-paru yang setiap hari terpapar PM2.5 dapat mengalami peradangan yang makin kuat,
sehingga menyebabkan fungsi silia menurun dan lendir menumpuk. Data penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PM2.5 hanya sebesar 10 mg per meter kubik saja dapat meningkatkan angka kunjungan gawat darurat dan kematian akibat gangguan pernapasan. Dalam konteks haji, polusi ini bukan hanya berasal dari kendaraan, tetapi juga debu dari tanah, gesekan sandal, dan juga asap dapur. Ketika kemampuan tubuh menyesuaikan diri menurun, muncul apa yang kita kenal sebagai respiratory distress. Napas menjadi lebih dangkal, dada terasa tertekan, dan pertukaran oksigen menurun. Kondisi ini dapat menjadi lebih berat ketika jamaah melakukan aktivitas fisik seperti tawaf dan sa'i yang meningkatkan kebutuhan oksigen. Sementara udara yang tersedia justru lebih miskin oksigen bersih. Sesak napas jamaah tidak terjadi karena satu faktor saja, tetapi kombinasi 3 hal yang saling memperkuat. Pertama, polusi udara di Mina mengandung partikel halus yang mampu menyebabkan inflamasi akut pada saluran napas. Kedua, kepadatan ekstrim menyebabkan perubahan pola aliran udara di sekitar wajah. Studi mengenai breathing zone menunjukkan bahwa pada suhu panas, orang cenderung menghirup udara dari wilayah yang lebih tinggi, yang bisa membawa kontaminan dari jarak lebih jauh. Ketiga, pada saat yang sama, polusi membuat sistem imun paru melemah sehingga jamaah lebih rentan terserang infeksi saluran napas. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PM2.5 berkorelasi dengan tingginya angka pneumonia, influenza, RSV, dan COVID-19. Kombinasi ketiganya menyebabkan jamaah yang awalnya baik-baik saja dapat tiba-tiba merasakan dada berat, batuk kering, atau sulit bernapas, terutama ketika harus berdesakan di area jamarot atau saat transit menuju tenda. Dari semua proses ini, kita belajar bahwa sesak napas di Mina bukan semata-mata akibat kelelahan, tapi respons kompleks di sistem respirasi yang menghadapi tekanan lingkungan luar biasa. Karena itu, menjaga kesehatan paru adalah bagian dari ikhtiar ibadah. Menggunakan masker di area berdebu, beristirahat ketika napas mulai pendek, berbagi hidrasi, dan memilih jalur dengan sirkulasi udara lebih baik adalah langkah kecil yang memberikan dampak besar. Semoga dengan memahami bagaimana paru bekerja dan apa yang membuatnya tertekan, kita dapat lebih baik menjaga diri selama perjalanan suci. Semoga Allah menjadikan setiap napas dalam durasi dan menjadikannya bagian dari amal yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.